Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Akhirnya bek kiri tim nasional Indonesia Zain Patinama nongol juga, datang juga ke Doha, Qatar. Setelah 2 minggu dia harus balik ke Belanda untuk menjenguk, mendampingi ibunya yang sedang terbaring sakit. Itu sejak tanggal 1 Januari 2024. Dan dia melewatkan 3 pertandingan uji coba. Tim nasional kita melawan Libya 2 kali dan terakhir Iran pada tanggal 9 Januari yang lalu. Zain Patinama memastikan diri. Ya, datang, dijemput oleh salah satu staf KBRI, Pak Murtado, di Bandara Internasional Hamad di Doha. Ini bandara terbaik di dunia yang pada tahun 2022 dinobatkan oleh salah satu perusahaan konsultan asal Inggris itu yang mengurusi penerbangan internasional secara global, Skytrax, yang menobatkan Hamad International Airport di Doha ini sebagai yang terbaik, luar biasa. Dan Zain memang sebelum berangkat dia sudah posting ya, di Instagram dia bahwa dia sedang OTW ke Doha. Dan ini tentunya suatu kegembiraan bagi ofisial, terutama bagi Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, bahwa salah satu anak asuhannya yang dia inginkan untuk bisa hadir, itu sudah tiba. Sebenarnya sebelum tanggal 5, Zain sudah mengatakan dia akan berusaha untuk datang, sehingga dia bisa paling tidak bermain melawan Iran. Tetapi itu tidak terwujud karena memang dia harus setia mendampingi ibunya. Tapi komunikasi itu ada terus dengan ofisial, baik dengan manajer dan pelatih. Dan dia datang pas menjelang pertandingan Indonesia laga pembuka di grup D melawan Irak yang pada malam ini akan berlangsung pada 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di Ali bin Ahmed Stadium di Al Rayyan. Dan banyak yang bertanya apakah ketika Zain mendarat datang bergabung dengan tim nasional Indonesia, mantan pemain Viking di Norwegia ini bisa langsung bermain. Sudah bisa dijawab bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bermain. Dan STY akan tetap mungkin kalau dia bermain akan dia masuk dalam tim sebagai pemain cadangan. Tapi untuk bermain kans dia memang kecil. Karena dia baru tiba. Dia tiba itu tadi malam waktu di Doha. Dalam penerbangan sekitar 7 jam penerbangan dia dari Amsterdam menuju Doha. Dia tiba dan itu kalau dihitung dengan jam itu dini hari waktu Indonesia bagian Barat ya. Sudah Senin, masuk ke Senin. Tapi Minggu malam dia mendarat. Dia senang sekali bisa datang lagi untuk bisa bergabung. Dan dia mungkin saja setelah tiba malam pagi tadi ya waktu di Doha di Qatar, dia ada pemanasan latihan ringan yang dia lakukan. Dan ini sebagai persiapan Zain Patinama untuk siapa tahu dia bisa dimainkan paling tidak mungkin 10-15 menit di babak kedua. Itu kita tidak tahu karena ini menjadi urusan bagi STY. Saya juga sudah menanyakan ke Pak Endri Irawan sebagai manajer tim nasional, apakah dia masih bisa untuk main walaupun baru datang dengan kemungkinan bermain agak kecil. Tapi semua terserah, kata Bang Endri, itu terserah pelatih yang memutuskan itu. Ya, dia bermain atau tidak. Ya, walaupun memang dia akan diberi waktu untuk pemulihan, istirahat lah bagi Zain. Karena paling tidak lawan Vietnam tanggal 19 Januari yang akan datang, itu dia bisa bermain melawan Vietnam. Nah, posisi bek kiri itu pasti akan diambil alih oleh Pratama Arhan yang akan bermain di starting 11-nya. 11 pemain pertama yang akan ditampilkan oleh STY menghadapi Irak nantinya. Dan Zain pasti akan menyaksikan itu, ya entah dari bangku cadangan atau mungkin dari tribun. Ya, tapi saya pikir dia akan masuk di pemain cadangan ya untuk bersama-sama dengan tim. Dan STY pasti tersenyum juga ketika mengetahui bahwa Zain sudah datang. Dia menyambutnya dengan hangat karena komunikasi itu ada terus. Sebelum juga dia pergi ke Belanda, dia minta izin ke STY berbicara langsung, dan STY memberikan hal itu untuk menjaga psikologis dari Zain agar dia memang fokus ke ibunya dan dia bisa kembali setelah melihat segala sesuatu sudah membaik dengan kondisi ibunya, sehingga dia memastikan untuk datang ke Qatar dan fokus di Piala Asia karena Indonesia akan memainkan 3 pertandingan di grup D. Setelah Irak ada Vietnam dan terakhir melawan Jepang, dan kemungkinan dia akan bermain di 2 pertandingan. Jika tidak bermain melawan Irak, Vietnam dan Jepang, pasti dia akan dimainkan oleh STY. Makanya STY tidak mencoret dia, tetap
nama dari Sain Patinama ini ada di list 26 pemain karena STY akan mengandalkan dia. Ya, kalau dia datang lebih cepat aja, 2 hari lebih cepat misalnya, itu pada tanggal 13 atau tanggal 12 dia muncul, dia bisa dimainkan. Ya, sayang memang dia datang tadi malam waktu Doha atau dini hari, sehingga peluang dia memang sulit untuk bisa bergabung, dan STY tahu tentang hal itu. Semua tergantung dari STY untuk dia bisa bermain, karena ini pemain yang sangat diandalkan, memang sangat diandalkan oleh STY. Semoga semua baik-baik saja, suasana ruang ganti akan kondusif, dengan kehadiran Sain akan disambut dengan hangat oleh semua teman-temannya, dan dia akan fokus sekarang untuk membela tim nasional Indonesia dan bisa mewujudkan keinginan dari sang pelatih STY tentunya, yang ingin membawa tim kita lolos ke babak 16 besar di Piala Asia ini. Semoga. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.